Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Healthy Lovers, salam sehat dan salam gizi seimbang. Perkenalkan, nama saya Farah, saya adalah dietitian RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini akan mengajak Healthy Lovers sekalian untuk datang di Dapur Gizi Sehat. Dapur inspirasi untuk hidup sehat melalui pemilihan makanan yang tepat. Di Dapur Gizi Sehat kali ini, kita akan membawakan menu untuk mencegah dan mengatasi obesitas. Dan tentunya dengan diet rendah kalori dan pastinya tetap memperhatikan gizi seimbang. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu dietitian RSUD di Provinsi Jawa Timur juga, yang beliau ini pakarnya untuk diet rendah kalori. Karena beliau ini setiap hari membawa makanan yang rendah kalori dan berbagai menu, bermacam-macam menu yang berbeda-beda. Beliau adalah Ibu Luhur Budistiani Ningrum, SSTRD, dan biasa kami panggil dengan Mami Luhur. Mami Luhur, silahkan. Halo Healthy Lovers. Nah, Mami Luhur, sekarang kita masak apa nih, Mami? Siang ini kita akan mengolah olahan ikan. Nah, yang Mami bawa sekarang ini adalah ikan kakap merah. Nah, kita lihat ikan kakapnya di sini. Satu ini 250 gram, cukup untuk 2 porsi. Oke. Lalu, Mami, Selain itu kita juga ada sayur sebagai tambahan karena kalau kita menurunkan berat badan harus perbanyak serat. Nah, sayur pokcoy yang kita olah pada siang hari ini sebenarnya tidak harus pokcoy, bisa bayam, bisa wortel atau sayuran lain sesuai dengan kebutuhannya dan kesukaannya ya, Mami. kesukaan. Nah, lalu ya, Mi, ini kan menunya ikan. Biasanya kan pasti Healthy Lover semuanya itu bingung ya, gimana sih cara memilih ikan yang baik itu gimana? Mudah sekali Kak Farah. Jadi kalau kita mau memilih ikan segar bisa ditandai dengan pertama yaitu kulitnya masih kenyal, Kak Farah. Oh, kenyal. Jadi kulitnya masih kenyal. Saya pegang ya. Oke. Oh, iya, Nah, kan kenyal ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat insangnya masih merah. Oh, nah, insangnya masih merah. Kemudian sisinya juga tidak lepas. Jadi ini memang sudah kita bersihkan ya. Jadi sisinya tidak merah dan aromanya adalah aroma khas ikan. Jadi bukan aroma yang bau yang tidak sedap, betul ya. Iya betul. Jadi bukan aroma yang tidak sedap. Begitu kira-kira. Lalu ini untuk matanya, Mami. Matanya ini apa perlu yang iya, nah, betul. Salah satunya adalah kita bisa lihat dari mata ikan. Jadi mata ikannya bening, jadi tidak keruh, bisa kelihatan. Oh iya, ini bening sekali ya, Mami. Kayak wajahnya Mami yang selalu bening. Selain itu kita juga ada sayur sebagai tambahan karena kalau kita menurunkan berat badan harus perbanyak serat. Nah, sayur pokcoy yang kita olah pada siang hari ini sebenarnya tidak harus pokcoy, bisa bayam, bisa wortel atau sayuran lain sesuai dengan kebutuhannya dan kesukaannya ya, Mami. Untuk bumbu-bumbunya, Dek Farah, kita di sini ada jahe. Nanti kita jahe itu juga untuk mengurangi aroma amis pada ikan. Kemudian berikutnya adalah bawang putih cincang, yang ini sudah disiapkan, bawang putih cincang. Kemudian juga ada cabai merah. Nah, cabai merah ini juga hanya sebagai tambahan, Kak Farah. Jadi mungkin kalau untuk menu untuk anak balita yang mungkin kita pingin sekali nyoba menu untuk anak-anak di bawah 5 tahun, mungkin cabenya bisa dikurangi atau mungkin dihilangkan saja. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang sangat simple sekali, yaitu sausnya. Kita di sini ada saus tiram, kemudian juga ada kecap asin, kemudian juga ada kecap manis. Nah, untuk minyak wijen ini untuk menumis. Tapi sebenarnya tidak harus minyak wijen. Jadi bisa minyak biasa saja juga bisa dipakai. Jadi dari bahan makanan ini pasti mudah ditemukan di pasaran ini. Sangat mudah dan pengolahannya juga sangat simpel. Oke, baik. Sekarang langsung saja nih, mungkin Healthy Lovers juga sudah tidak sabar menunggu bagaimana sih cara memasak ikan ini ya, Mami ya. Oke, siap. Yang pertama adalah ikan yang sudah kita bersihkan. Kita sayat-sayat dulu, Mbak Farah. Jadi disayat-sayat dulu seperti ini. Ini agar apa nih, Mami? Ini supaya bumbunya merasuk. Jadi kemudian juga nanti akan kita kasih jeruk ya, air jeruk nipis juga nanti untuk mengurangi aroma amisnya. Kalau salah satu tips ya, Mami, ya, salah satu bau aroma, iya betul, menggunakan jeruk nipis. Nah, ini cukup jeruk nipisnya tergantung ya. Ini Mami ambilnya satu saja, kita bolak-balik. Nah, ini kita diamkan dulu, Kak Farah. Didiamkan 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit kita diamkan. Nah, kita ambil karena kukusnya pancinya kecil, nanti kita bagi jadi 2, Kak Farah. Jadi supaya lebih mudah untuk masuk ke kukusan. Ya.
jadi healthy lover semuanya, kalau misalkan di rumah ada panci kukusan kecil tidak masalah, bisa dipotong jadi dua untuk ikannya. Oke. Nah, selanjutnya ikan ini nanti akan kita kukus, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu jahe. Ini juga sebagai aromaterapi untuk aromatik untuk membantu mengurangi rasa bau amisnya dan juga memberikan rasa khas sedapnya. Nah, setelah itu kita berikan kecap asin. Kecap asin Berapa banyak? cukup 1 sendok teh saja. 1 sendok teh kecap asin ya Mami. Ya, Dilumuri di ikannya. iya. Jadi kita marinasi, kita ratakan. Nah, setelah rata, siap untuk dikukus. Sambil menunggu ikannya matang, Kak Farah, kita siapkan untuk kondimennya atau pelengkapnya, yaitu sayur pokcoy. Nah, sayur pokcoy kembali lagi kami mengingatkan bahwa kita harus memilih bahan makanan yang sehat. Contohnya adalah pada saat kita memilih sayur pokcoy, tandanya bahwa sayur ini sehat adalah yang pertama hijaunya merata. Jadi hijaunya merata, tidak ada yang kuning, Kak Farah. Oh iya, ya. Merata ya, harus hijau semua harus ya. hijau, kemudian tidak layu, kemudian juga batangnya putih. Nah, di sini kelihatan batangnya segar putih ya, Kak Farah ya. Siap. Dan juga tidak terlalu banyak lubang atau dimakan ular. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah siap dengan pokcoy, kita buka. Jadi dibuka satu persatu seperti ini, Kak Farah, supaya nanti apa itu, Mami? kita lebih mudah untuk membersihkan, sehingga nanti kalau misalnya ada binatang atau apa sudah bisa kita Sambil mengecek ulang ya Mami iya, ya berarti ya. betul. Kita siapkan untuk pokcoynya 75 gram untuk 1 kali makan. Ya. Jadi menu ini itu benar-benar tanpa gorengan sama sekali ya Mami ya? Betul, Kak Farah. Jadi menu ini memang sesuai untuk menu obesitas. Kadang-kadang kalau kita untuk penurunan berat badan itu kan bukan hanya untuk mengurangi jumlah makanan saja, healthy lovers. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengolah makanan itu supaya tidak bertambah lemak dan kalorinya, dan juga kepemilihan bahan makanan. Jadi selain pemilihan bahan makanan, juga cara pengolahan itu yang paling penting. Jadi tidak hanya mengurangi saja ya Mami, Iya, juga betul. memperhatikan bagaimana pengolahannya dan bagaimana prosesnya seperti apa. Wah, kelihatannya udah matang nih, Kak Farah. Iya, kita buka. Wow. Ini aromanya baunya enak ya, Mami, sudah aromanya. terasa kan? Ya benar, dia sama sekali tidak amis healthy lover. Jadi aromanya benar-benar aroma jahe ya, jahe sama jeruk dan ya. jeruknya terasa banget. Step berikutnya, Kak Farah, setelah kita menyiapkan sayur, sekarang sayurnya kita kukus. Oke, kukus ya. Kita masukkan ya. Ini berapa lama nih kalau kukus? Kalau untuk sayur kita tidak perlu terlalu lama, Kak Farah. Paling tidak sekitar 5 sampai 7 menit sudah cukup. Jadi dirasa sudah agak lunak, tapi warnanya masih tetap hijau, kita pertahankan. Supaya vitaminnya juga nggak hilang ya Mami ya. Betul. Jadi bedanya kita mempertahankan nilai gizi. Beda antara dikukus dengan direbus, Kak Farah. Kita utamakan yang dikukus kalau kita tidak menggunakan kuah. Tapi kalau misalnya sayur-sayur yang dimasak atau diolah dengan menggunakan kuah masih diperbolehkan. Tetapi kalau kita seperti ini lebih baik dikukus. saja. Jadi nilai gizinya tidak banyak yang hilang terbawa air. Sudah matang ya seperti Mami ya? Kelihatannya sudah matang. Nah, seperti ini, Kak Farah. Nah, ini adalah contoh sayur yang dimasak dengan sempurna. Jadi masih hijau, masih crunchy, nilai gizinya juga masih bagus. Oke, kita angkat ya, Kak Farah. Jadi lebih baik memang dikukus ya Mami ya? Ya, Direbus. ya. Kalau misalkan memang penyajiannya tanpa Tanpa air, kuah, tanpa iya. kuah. Seperti ini. Sebenarnya bisa juga direndam pakai air dingin sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita sudah mau disajikan, tidak usah, tidak apa-apa. Cukup seperti ini. Nah, Kak Farah sudah 2 item yang sudah matang, yaitu ikan, kemudian juga sayur. Nah, berikutnya kita bikin sausnya. Sausnya nanti Ya. langsung dituang ya Mami? Masih langsung dituang. Oke, kita mulai ya. Sausnya apa saja? Nah, untuk sausnya bahannya adalah saus tiram 1,5 sendok makan, kemudian saus kecap asin 1 sendok teh, kemudian kecap manis 1 sendok teh juga, kemudian nah ini yang paling penting adalah bawang putih yang sudah dicincang. Bawang putihnya cukup hanya 1 atau 2 kalau kecil ya. Kalau 1 besar saya rasa sudah cukup. 1 siung ya? 1 siung saja, 1 sampai 2 siung. Kemudian kalau untuk cabenya
nanti menyesuaikan. Nah, paling tidak satu lah, kalau saya sudah cukup. Itu satu cabai berarti Satu yang aja. besar ya. Satu cabai, tapi bijinya dikeluarkan aja Kak Farah. iya. Karena untuk mengurangi rasa pedas, bijinya dikeluarkan. Kemudian kita rajang ya, kita rajang panjang-panjang seperti ini, dipotong seperti ini. Oke. Kalau potongnya juga bisa sesuai dengan selera, bisa dipotong miring bisa, atau kalau Mami lebih suka yang panjang-panjang seperti ini lebih cantik. Setelah itu kita membuat sausnya ya, Ya, Mami. kita buat saus campurannya seperti yang tadi disampaikan Mami. Untuk saus tiram 1,5 sendok makan Kak Farah. 1,5 sendok makan. Ini kira-kira ya, Mami ya. Ya, 1,5 sendok makan. kira-kira 1,5 sendok makan. Kemudian kita tambahkan kecap asin, 1 sendok teh saja. 1 sendok teh kecap asin. Kalau misalnya dirasa masih kurang, nanti boleh ditambah, tapi kita koreksi rasanya terakhir ya. Oke, siap. Tapi jangan terlalu asin juga ya, Mami Ya, karena natrium juga kita harus batasi. Setelah itu kecap manis. Kecap manis sama juga 1 sendok teh saja. Jadi kecap asin, kecap manis, sama sama tadi saus tiram. Saus tiram. Nah, simple kan? Cuman itu aja. Cuman That's simple. That's simple. Mama, sudahlah. Nah, kita campur Kak Farah. Kita campur supaya lebih merata. Nanti kita masukkannya lebih. Oke. Baik, setelah itu kita siapkan pan. Ya, Sudah enggak ini? sudah. Sudah kita siapkan pan. Kemudian minyak wijen. Ya. Minyak wijen. Atau kalau tidak punya di rumah bisa Minyak diganti. biasa saja boleh. Boleh. Kita coba pakai minyak wijen karena aromanya minyak wijen lebih keluar Kak Farah. Dan sangat cocok untuk masakan-masakan Chinese seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita tuangkan bawang Bawang, putih. bawang putih. Bawang putih kita tumis sampai keluar aromanya. Nah, setelah itu kita coba masukkan cabai. Cabai, Ya, sedikit aja. Kita tambahkan air. Kak Farah boleh minta tolong? air ya. Yes, Seberapa? secukupnya. Oke, cukup. Nah, Baunya sudah aromanya luar biasa. Nah, jika sudah seperti ini, Kak Farah sudah matang dan dia sudah keluar aromanya, Ya. kita campurkan saus yang tadi. Jadi Semuanya. campuran 3 saus tadi 3 ya? jenis saus. Lalu ditumis lagi ya. Ya, kita ratakan, kita tumis sampai matang. Nah, kan? Simple kan? Ya, simple. It's simple. Nah, ini cocok untuk sarapan Kak Farah. Jadi kalau kita sudah cepat-cepat berangkat ya, jadi hanya disiapkan saja sausnya, ikannya sudah ready semuanya. sudah ready ya, Mami. semuanya. Baik healthy lovers, saat ini kita sampai di saat terakhir ya untuk memasak pada hari ini, yaitu saat plating. Ya, plating dengan menu steam ikan kakap with pak choy. Ya, gimana, Mami, untuk platingnya? Platingnya kita bisa kita taruh dulu untuk sayurnya. Sayurnya 75 gram Kak Farah. Ya. Kemudian pokcai tapi bisa diubah dengan sayur-sayur lain sesuai dengan selera. Setelah itu kita tuangkan kita ambil satu ikan, tim ikan. ikan. Nah, satu ikan ini untuk kalau untuk gramasinya sekitar 150 sepertinya. karena satu ikan ini 250 jadi paling satu sekitar 150 gram. Oke. Kita di sini. Ditaruh. Kemudian Setelah itu dituang sama sayurannya. Sayurnya sudah berarti tuang sama sausnya ya, sausnya. Mami? Nah, ini saus yang kita bikin yang barusan. Nah, boleh ditambah dengan daun bawang Kak Farah untuk menambah cita rasa. Nah, kita tuang. Oh iya. Wong bagus saking nyadao ning sandingku. Oke, jadi sekarang kita bahas satu set menu untuk rendah kalori. Jadi harus memakai karbohidrat ya, Mami ya? Betul Kak Farah, jadi tidak harus nasi. Biasanya bisa diganti kentang atau roti, mie boleh atau siap. mungkin jagung. Ya. Nah, di sini kita sebagai contoh adalah nasi. Nah, nasinya di sini 150 Kak Farah, Ya. 150, kemudian ikannya juga 150. Sayurnya ada 2 jenis. Jadi sayur pokcoy yang kita olah Ya. tadi, kemudian juga sebagai garnish ini juga ada nilai gizinya. Jadi total sayur 150. Jadi total semua kalorinya berapa ini? Kalau kita hitung di sini sekitar 350 kalori, jadi bisa sebagai alternatif untuk makan siang untuk diet 1.500 kalori. Oke, baik.
Ya baik, begitu ya Healthy Lovers untuk memasak kita pada hari ini ya. Jadi menunya adalah steam ikan kakap with pok choy dan pastinya dengan karbohidrat. Oke, silahkan mencoba. Selamat mencoba.